Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul The Father. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang ayah yang selalu menanyakan keberadaan anaknya. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk, kita mulai. Berlatar di kota London, Inggris, film akan dibuka dengan seorang perempuan yang bernama Anne yang berjalan tergesa-gesa untuk menemui ayahnya. Tak lama kemudian tibalah Anne di tempat tujuan. Pada saat itu Anne langsung menemui ayahnya yang bernama Anthony dan menanyakan tentang apa yang sudah dilakukan Anthony kepada seorang perawat yang sengaja Anne tugaskan untuk menjaga Anthony. Kepada Anne, Anthony mengatakan kalau dirinya tidak memerlukan perawat. Tidak hanya itu, Anthony juga mengatakan kalau perawat yang bernama Angela sudah mencuri jam tangannya. Berulang kali juga Anthony mengatakan kepada Anne kalau dirinya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahkan dengan lantang Anthony berkata kalau dirinya bisa mengurus dirinya sendiri. Just had her on the phone. You burst in on me. Tell me do what? Told me you'd called her a lift. Physically, this woman is raped. As what? I suspect. I'm telling you, she's suspicious. So all I know isn't know to be for anyone else. Anne yang tidak sepenuhnya percaya pada ucapan Anthony langsung mengatakan kalau perawat yang sudah ia pilih itu adalah orang yang baik. Tidak hanya itu, Anne juga meminta kepada Anthony untuk mencari lagi jam tangannya. Mungkin saja Anthony lupa di mana ia meletakkan jam tangannya. Mendengar itu Anthony emosi dan langsung masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama kemudian Anthony keluar lagi dari kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Anne yang melihat Anthony sudah memakai jam yang ia katakan sudah dicuri langsung mengatakan kalau terbukti Angela tidak pernah mencuri jam tangan itu. Namun Anthony tidak terlalu menanggapi hal itu. Anthony malah menanyakan keberadaan adik perempuan Anne yang bernama Lucy. Mendengar pertanyaan itu, Anne tidak bisa menjawab. Anne malah mengatakan kalau dirinya akan pindah ke Paris bersama dengan pacarnya yang bernama Paul. Mendengar kata Paris, Anthony berkata kalau tidak mungkin Anne melakukan hal itu karena orang-orang di Paris tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. I'm going to have to. We talked about this. Do you remember? So leaving the ship. I won't be able to come here. Anyway. He lives in Don't Paris. even speak English. Meski perkataannya itu terdengar konyol, tapi Anthony sadar bahwa Anne berencana akan meninggalkan dirinya. Bahkan Anne mempunyai rencana lain jika Anthony tidak mau dijaga oleh seorang perawat. Namun ketika Anthony bertanya rencana itu, Anne tidak menjawab. Sebenarnya Anne tidak akan meninggalkan Anthony seorang diri. Oleh karena itulah Anne mencarikan perawat untuk menjaga Anthony. Namun Anthony keberatan dengan hal itu. Tak lama kemudian Anne pun pergi. See you often. That's why. To what? Anne? Singkat cerita, pada suatu hari, Anthony kaget melihat ada seorang pria asing yang sedang duduk di dalam apartemennya. Dengan curiga, Anthony langsung menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Dan pria ini pun menjawab kalau dirinya bernama Paul, yang tinggal di apartemen itu. Dan dirinya adalah suami Anne. Mendengar itu, Anthony langsung mengatakan, bukankah Paul dan Anne sudah berpisah? Namun Paul mengatakan kalau ia tidak pernah berpisah dengan Anne. Kemudian Paul menelpon Anne dan meminta Anne untuk segera pulang. You live here? Oh, that's the best yet. I'm gonna phone Anne. I know who Anne is. Do you know Anne? So wasn't she supposed to be going? It's just your father isn't too long. A minute. Oh, Setelah Paul selesai menelpon Anne, Anthony bercerita kalau Anne akan tinggal di Paris bersama dengan seorang pria. Namun Paul tidak terlalu serius menanggapi omongan dari Anthony itu. Kepada Paul, Anthony juga mengatakan kalau Anne berencana akan mengirimkan dirinya ke suatu tempat. Namun dirinya tidak akan pernah meninggalkan apartemen itu. Mendengar hal itu, Paul mengatakan kalau apartemen itu adalah apartemennya. Dan Anthony hanya tinggal di apartemen itu untuk sementara waktu, sampai perawat yang baru datang untuk menjaganya. I've been that way ever since. Not very
He's cooking something. Absolutely my flat. If you remember, because you. Tak lama kemudian, Anne pun pulang. Namun wajah Anne di sini terlihat berbeda dengan wajah Anne sebelumnya. Anthony yang bingung langsung menanyakan keberadaan Anne. Namun perempuan ini berkata kalau dirinya adalah Anne. Meski sempat bingung, namun akhirnya Anthony kembali bersikap baik kepada Anne. Anne yang merasa ada sesuatu yang terjadi kepada Anthony, kemudian datang mendekati Anthony sambil bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Lalu Anthony bercerita kalau dirinya merasa bingung karena ketika ia akan membuat teh pada hari itu, tiba-tiba ia mendengar dan melihat ada suami Anne. Mendengar itu, Anne langsung mengatakan kalau dirinya sudah bercerai lebih dari 5 tahun yang lalu. Anthony yang pertama bingung pun langsung bertanya, lalu siapa pria yang tadi ada di apartemen itu? Dan Anne mengatakan kalau tidak ada siapa-siapa di apartemen itu. Anthony yang semakin bingung mencari-cari pria tadi. Tapi memang tidak ada siapa-siapa lagi di apartemen itu selain dirinya dan juga Anne. Your husband. Your husband. I got divorced. Well, who? A chicken to someone. Dad, there's no one here. Your husband. Nonsense is driving. Pada hari berikutnya terlihat wajah Anne sudah berubah lagi sama seperti yang terlihat di scene awal tadi. Pada hari itu juga Anne kedatangan seorang perawat baru yang bernama Laura. Kepada Laura, Anne menjelaskan beberapa hal tentang kebiasaan Anthony. I think he's quite annoyed with me. And has he Worked and not anymore. I understand. He finds it difficult. I moved him in here with me. That's why I need someone. Hello. Hello? Tak lama kemudian Anthony pun muncul dan Anne pun langsung memperkenalkan Laura kepada Anthony. Pada saat itu Anthony bersikap baik dan ramah kepada Laura. Anthony bahkan menawarkan minuman kepada Laura. Namun sebelum mengambilkan minuman untuk Laura, Anthony masuk ke dalam kamar untuk mengambil jam tangannya. Tak lama kemudian Anthony keluar lagi dari kamar dan kemudian meminta Anne untuk mengambil minuman. Sementara Anne sibuk menyiapkan minuman, Anthony bercerita beberapa hal tentang Anne dan juga adik perempuan Anne yang bernama Lucy. Anthony bahkan menunjukkan satu lukisan yang dibuat oleh Lucy. Never touches alcohol. So, silly. So I hardly ever hear from it. It's the beautiful understand why she never. Cheers. Oh. Meski Anthony sudah lama tidak mendapat kabar dari Lucy, tapi Anthony mengatakan kalau Lucy adalah kesayangannya. Anthony juga mengatakan kalau Anne dan Lucy memiliki sifat yang sangat berbeda. Pada saat itu, Anthony juga menunjukkan kalau dirinya bisa menari dengan baik. Oh, I was a dancer. Yes, tap dancing was my. You find that difficult? Melihat Anthony yang menari, Laura tertawa cukup keras, dan tertawa Laura itu mengingatkan Anthony kepada Lucy. Lagi-lagi Laura tertawa mendengar ucapan dari Anthony itu. Kemudian Anthony mengatakan kalau dirinya sudah tahu bahwa Laura sengaja didatangkan oleh Anne untuk menjaga dirinya. Pada saat itu dengan tegas Anthony berkata kalau ia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dan dirinya tidak akan pernah pergi dari apartemennya. I've been very happy here. Very interested in it. Manage on my own. So just after her divorce, What are you talking about, Dad? I'm going to my daughter here. Had it from her. On how heartless she refuses to listen. And I'm not going to leave. Having said that. Pada sore harinya, Anthony kembali kehilangan jam tangan, sehingga ia meminta Anne untuk berhati-hati memasukkan orang ke apartemen. Anne berusaha menjelaskan kalau mungkin saja Anthony lupa di mana ia meletakkan jam tangannya. Tapi Anthony meyakini bahwa jam tangannya itu sudah dicuri. Anthony bahkan sempat mencurigai jam tangan yang dipakai oleh Paul. Almost 8. Having chicken this evening is pretty. Is it yours? Might I see it? It's very. I don't know. I've never seen her. Please, you know it's your watch. Falling out with. Singkat cerita, pada suatu hari, Anne membawa Anthony ke seorang dokter. Pada saat si dokter bertanya beberapa hal kepada Anthony, tiba-tiba Anthony mengatakan kalau Anne akan pindah ke Paris. Mendengar hal itu, Anne langsung membantah, sambil mengatakan kalau dirinya tidak pernah membahas tentang tinggal di Paris. Menanggapi itu, Anthony hanya mengatakan kalau mungkin saja Anne sudah lupa.
Setelah pemeriksaan selesai, Anne langsung mengantar Anthony pulang. Sementara dirinya akan pergi berbelanja. Namun ketika Anne sedang berbelanja, tiba-tiba Anne mendapat telepon yang meminta Anne untuk segera pulang. What's the matter? Sesampainya di apartemen, Anne melihat Anthony yang kesulitan memakai sweater. Anne sempat tertegun melihat hal itu, seolah mengisyaratkan bahwa Anthony tidak bisa jauh dari dirinya. Thank you for everything. Beberapa saat kemudian, Anthony pergi menuju ruangan makan. Namun sebelum Anthony masuk ke ruangan itu, Anthony sempat mendengar Paul yang mengusulkan agar Anne memasukkan dirinya ke panti jompo. Dengan langkah perlahan, Anthony terus masuk ke ruangan makan. Anne dan Paul yang sedikit kaget melihat kehadiran Anthony langsung bersikap ramah dan mempersilahkan Anthony untuk duduk menikmati makan malam bersama. Meski Anthony sudah mendengar rencana mereka, tapi Anthony tetap santai seolah ia tidak tahu apa-apa. You had your way. Get some more. Downstairs. Pada saat makan malam itu, Anne memberitahu Anthony bahwa besok akan ada perawat baru yang akan menjaganya dari pagi sampai dengan pukul 6 malam. Selebihnya Anne lah yang akan mengurus sekaligus menjaga Anthony. Namun entah mengapa, Paul terlihat kesal mendengar hal itu. Paul bahkan memberikan sindiran kepada Anthony yang membuat Anne emosi dan langsung membereskan meja makan. Setelah Anne pergi dari ruangan itu, Paul menunjukkan kekesalannya kepada Anthony, seolah keberadaan Anthony adalah penghambat hubungannya dengan Anne. Tak lama kemudian Anne datang lagi ke ruangan itu. Anthony yang entah masih bingung atau pura-pura bingung, langsung pergi meninggalkan Anne dan Paul di ruangan itu. Setelah Anthony pergi, terjadilah perdebatan antara Anne dan Paul. Lagi-lagi hal itu disebabkan oleh Anthony. Paul bersikeras agar Anne mau membawa Anthony ke panti jompo. Paul benar-benar merasa terganggu dengan keberadaan Anthony di antara mereka. Paul meyakinkan Anne bahwa panti jompo adalah tempat terbaik untuk Anthony. In front of him. I don't understand. Yes, I respect you. Why not? But you have to come up with telling the truth. Yes. Saying this to me now and tomorrow morning. I think she's good, but he's ill. Dalam perdebatan itu, tiba-tiba Anthony datang. Lagi-lagi Anne bersikap baik kepada Anthony. Singkatnya, Laura datang untuk menjaga Anthony. Kepada Laura, Anthony bertanya tentang mengapa keadaan apartemennya terlihat berubah. Menanggapi hal itu, Laura hanya mengatakan mungkin saja Anne yang sudah melakukan perubahan di apartemen itu. Kemudian Anthony lagi-lagi mengatakan kalau Laura sangat mirip dengan Lucy yang sudah lama tidak memberi kabar kepadanya. Mendengar itu, Laura mengatakan kalau Lucy sudah meninggal akibat kecelakaan. Namun sepertinya Anthony tidak mengingat hal itu sama sekali. My flat. Yes. Oh, your daughter, Hannah. Ask my apologies if I... Please. It is amazing. I'm sorry, What? Taking your medication? No, I'm not. Thing is, thank you. Sometimes I have a memory of that animal. Yeah, you forgot it. No, don't be positive. Look here. But my good. Setelah bercerita tentang beberapa hal, Laura mengajak Anthony untuk berganti pakaian. Dan pada saat itulah, tiba-tiba Paul muncul dengan wajah yang berbeda dan langsung menanyakan keadaan Anthony. Mendengar itu, Laura bergegas pergi untuk mempersiapkan pakaian Anthony. Setelah Laura menjauh, Paul bertanya kepada Anthony tentang berapa lama Anthony akan merepotkan mereka. Tidak hanya itu, Paul juga sempat menampar Anthony. Ask you a question, but I want an honest answer. How much long? Yes, you. Or is it too much to hope you might? Huh? I like. Suppose I do it again. You say age. Anthony yang mendapat perlakuan seperti itu langsung berteriak memanggil Anne. Anne yang mendengar teriakan dari Anthony langsung mendekat ke arah Anthony.
sambil berusaha menenangkan Anthony yang pada saat itu langsung menangis. About your watch. Let's see, touch. What time is it? 8 o'clock in the... I've only just got it. Singkat cerita, ketika Anthony sedang tidur, ia bermimpi mendengar suara perempuan yang memanggilnya, yang membuat dirinya mencari-cari dari mana sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Lucy. Dad? 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 Kepada Anne, Anthony bercerita kalau ia bermimpi bertemu dengan Lucy. She never stopped talking. I dreamt about her last night, her sister. I'm happy. Setelah mendengar cerita dari Anthony, Anne kemudian memberitahu Anthony kalau pada pagi itu Laura akan segera datang untuk menjaganya. Tak lama kemudian Laura pun benar-benar datang, namun dengan wajah yang tidak sama dengan wajah Laura sebelumnya. Anthony yang benar-benar bingung tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, memilih masuk ke dalam kamar. Hello, Anthony. Would you like it? I don't want to. Something doesn't make sense about it. Starting to see if I can. Beberapa saat kemudian Anne pun datang menemui Anthony dengan langsung bertanya apakah Anthony mengingat waktu pertama kali Anthony tinggal bersama dengan dirinya. Namun belum sempat Anthony menjawab, Anne langsung mengatakan betapa bagusnya kamar Anthony. Anne juga mengatakan kalau tempat itu adalah tempat yang bagus untuk Anthony. Kemudian Anthony bertanya, di mana Anne akan tidur jika dirinya tinggal di tempat itu. Mendapat pertanyaan itu, Anne mengatakan kalau dirinya akan pindah ke Paris. Dengan sedih, Anthony mengatakan kalau Anne pernah berkata akan tetap tinggal bersama dengan dirinya. Tak lama kemudian, Anne pun pergi meninggalkan Anthony di tempat itu. Singkat cerita, pada suatu hari, Anthony kembali memanggil dan menanyakan keberadaan Anne pada seorang perawat yang bernama Catherine. Namun Catherine tidak menjawab pertanyaan Anthony itu. Meski banyak hal yang membuat Anthony bingung, namun Catherine tetap menenangkan dan meminta Anthony untuk meminum obat. Setelah meminum obat, Anthony kembali bertanya di mana Anne, dan disinilah fakta sebenarnya akan terungkap. Bahwa sebenarnya Anthony sudah berada di panti jompo, sementara Anne sudah berada di Paris. Mendengar itu, Anthony pun tertawa sambil mengatakan kalau hal itu tidak mungkin. Dengan sabar, Catherine menjelaskan banyak hal kepada Anthony. Catherine bahkan menunjukkan kartu pos dari Paris yang dikirim oleh Anne untuk Anthony. Namun meski Catherine sudah menjelaskan banyak hal kepada Anthony, tapi Anthony tetap tidak percaya kalau Anne sudah pergi meninggalkan dirinya di tempat itu. Get out of here and fetch me. I feel as if branches in the wind. Scene akhir dari film ini memperlihatkan Catherine yang dengan sabar menghibur Anthony, seolah Anthony adalah anak kecil yang bersandar di pundaknya dan menikmati dekapan hangat dari dirinya. Dan film pun selesai. Don't know if I'll get dressed, shall Yes. the leaves of your siesta. Being on good form, it's sunny outside. That chance, dressed. It's all right. You'll all right in a minute. Jadi guys, sosok Anthony dalam film ini adalah seorang ayah yang mengalami demensia, yakni kondisi penurunan kemampuan berpikir dan juga ingatan yang biasanya terjadi pada lansia. Mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa alur dari film ini tidak jelas, tapi sebenarnya film ini memberikan gambaran bahwa seperti itulah kondisi orang-orang yang mengalami demensia. Mereka akan sering lupa terhadap apa yang sebenarnya sudah terjadi. Bahkan terkadang mereka lupa tentang diri mereka sendiri.
Buat yang masih bingung mengapa wajah dari beberapa orang dalam film ini bisa berubah-ubah dan beberapa adegan terkesan tidak teratur, jawabannya simpel saja. Ya memang seperti itulah gambaran dari orang-orang yang mengalami demensia. Jadi guys, itulah alur dari film The Father. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Anne kepada Anthony? Silakan komen di bawah ya. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.